SK Unpadnya angkatan 81 lulus 87 karena dulu kan 6 tahun ya. Habis gitu kalau zaman dulu masih wajib kerja sarjana. Saya ngambil wajib kerja sarjana di Bekasi ya. Kemudian kalau S2-nya saya ngambil kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan reproduksi. Karir saya tuh karena dimulainya dari wajib kerja sarjana di Puskesmas Bekasi, 2 kali pindah lah di Puskesmas Bekasi, kemudian pindah ke Puskesmas Bandung, di Puskesmas Kopo, kemudian di Kepala Puskesmas Sukapakir. Lagi di Puskesmas Kopo, alhamdulillah menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia ya. Kemudian pas di Sukapakir jadi dokter teladan se-Bandung dan dokter teladan kedua se-Jawa Barat. Kemudian dari situ ditariklah ke Dinkes ya, di Dinkesmas, di Bina Program, TU, sekretaris sampai jadi kepala dinas kesehatan. Kemudian pada masa Pak RK saya diminta menjadi kepala dinas komunikasi informatika, ngurus Smart City, ngurus keterbukaan informasi gitu ya, ngurus hal-hal yang terkait penerapan Smart City. Kemudian pas Pak Odet jadi wali kota, saya diminta menjadi kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Nah, di tahun 2020 saat pandemi lagi heboh luar biasa, saya kembali ditugaskan jadi kepala dinas Kesehatan Kota Bandung. Itu kalau saya di ASN ya, kalau organisasi saya pernah jadi Sekum ID Kota, Sekum ID Wilayah Jawa Barat, kemudian MKEK ID Jabar, dan saat ini masih menjabat Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat, udah periode kedua ya. Hal-hal lain ya banyak ya, pengalaman mewakili wali kota, misalnya paparan ke luar negeri atau paper saya masuk di luar negeri, alhamdulillah ya. Ikut senat, ikut segala macam lah, kelompok donor darah jadi banyak kenalannya antara angkatan ya, jadi banyak berorganisasi. Kalau dimintain tolong gitu atau ditugasin, saya nggak pernah mundur gitu ya, tapi dianggap belajar aja gitu ya. Anggap aja lagi on the job training lah gitu ya, karena hidup mah kan memang harus belajar. Jangan takut menghadapi sesuatu yang baru, ketakutannya dideskripsikan aja. Oh, takut nggak bisa, ya belajar gitu ya. Oh, takut nggak mampu, ya tambah kemampuannya, kan begitu ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, banyak nanya malah jadi bagus ya. Jangan gentar menghadapi tantangan gitu ya. Justru kalau kita buka pintu, di setelah pintu itu mungkin ada kesempatan-kesempatan lain yang lebih luas gitu ya. Kita tidak tahu ya. Jalani saja gitu ya. Tergantung niatnya ya, itu mau berkompetisi terhadap apa gitu ya. Tapi kalau mengasah kemampuan itu harus ya. Jadi perbanyak kolaborasi, sebetulnya jauhi kompetisi kalau sesama teman angkatan ya. Justru harus banyak kolaborasi, jadi maju bersama gitu ya. Sharing is caring ya, kalau kita berbagi karena kita peduli gitu kan. Kita harus punya kepedulian kelompok ya. Kita masuk bareng, keluar harus bareng ya gitu ya. Kita maju bareng-bareng ya, sharing aja gitu ya, nggak usah pelit berbagi ilmu ya. Saya dulu juga kayaknya catatan saya tuh udah di fotokopi berapa orang gitu ya, jadi ya nggak apa-apa ya kan, toh kita nggak rugi ya kalau ilmu dibagi-bagi, malah jadi berkah gitu ya. Jadi kalau saya sih nomor 1 luruskan niat ya, kedua ikhtiar optimal gitu ya. Ikhtiar optimal, jangan cepet, jangan banyak mengeluh, karena anak-anak ini sebetulnya harus bersyukur ya, mendapat kesempatan luar biasa menimba ilmu
dan telah memilih jalan hidupnya begitu ya. Kan ada ya yang seumuran kalian belum punya jalan hidup mau jadi apa gitu ya. Dan pilihan itu tidak perlu jangan disesali karena nolong orang ya. Kalau dokter itu pastilah udah pasti punya manfaat luar biasa ya kan. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain ya. Jadi kalau saya sih satu, luruskan niatnya, mau jadi apa, sekarang sudah melangkah sejauh ini, jangan mundur, apalagi balik kanan ya, tidak ada alasan untuk tidak maju, apalagi balik kanan gitu ya, nggak jadi gitu ya. Harus kita tekuni apa yang sudah kita pilih, kita selesaikan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan hati-hati. Cintai setiap pekerjaan gitu ya. Dan tadi berkawan yang banyak ya, berkawan yang banyak. Berkompetisi dengan cara-cara yang menyenangkan ya. Jangan jadi banyak musuh, harus jadi banyak teman. Berkompetisi kan bukan berarti nggak banyak musuh ya. Kalau kata saya asah kemampuan aja. Sekarang lihat apa kita kurangnya apa, teman lebihnya apa, ya kita belajar aja ya. Itu rumus kompetisi mah pantang menyerah ya, tegar. Harus strong, tapi harus tetap bahagia ya. Jangan baperan yang gitu-gitu ya. Mentalnya dilatih untuk itu ya, namanya proses ya, namanya proses. Makanya harus banyak berteman karena jadi banyak yang nguatin, banyak yang ngasih motivasi. Kalau sendiri nanti mikirnya sendiri ya. Jangan lupa berdoa, minta doain sama orang tua ya, manjur banget lah doa orang tua ya. Pokoknya yang berbuat baik sama sesama, insya Allah lah. Kalau kitanya ikhtiarnya optimal, berdoa, niatnya lurus, pasti ada jalan ya. Kalau masalah mah pasti ada ya. Masalah mah pasti ada, nggak sekolah juga ada masalah ya. Kalau sekolah mah ada masalah, ada hasil. Kalau nggak punya tujuan ya udah punya masalah, nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi tetap kita bersyukur. Kalau ada kedukaan juga dibikin happy gitu ya. Ya itu yang tadi namanya hidup ya, selalu ada tantangan, selalu ada cobaan. Sukanya apa ya? Sukanya bahwa saya bisa mengekspresikan kemampuan saya, bisa memberikan turut serta memberi kontribusi lah dalam membangun negara kita ya. Negara kita sangat butuh orang-orang yang mau membela negaranya dengan cara apapun ya. Jadi harus cinta sama negara kita, sayang sama masyarakat. Jadi kita dikasih kesempatan ya, saya bahagia lah ya bisa membuat program, mengatur ini, membuat perbaikan. Kalau dukanya apa ya, banyak lah ya, cuman ya nggak terlalu dibawa ini ya. Seperti misalnya waktu buat keluarga kan jadi sedikit ya. Kalau orang lain itu kayaknya misalnya bisa sering banget kumpul-kumpul, saya jadi quality time aja. Waktu mungkin ya, kemudian harus beradaptasi dengan hobi-hobi saya yang harus dikurangi ya, karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus saya selesaikan. Kalau misalnya saya dikomplain gitu ya sama masyarakat, ya udah saya dengar, paling berarti masih ada yang harus diperbaiki gitu aja tuh. Jadi nggak berlebih-lebihan terus dibawa ke hati gitu, tapi jadi motivasi. Tergantung kitanya aja menyikapinya ya. Ya banyak berorganisasi itu ternyata banyak manfaatnya. Kalau kenapa ngambil kesehatan masyarakat? Pertamanya karena saya mengenal dunia kedokterannya kan di puskesmas ya. Kemudian saya melayani masyarakat langsung dan jatuh cinta juga ya. Banyak yang bisa kita
tangani, anak balita gizi buruk, ibu hamil, persalinan yang belum semua oleh nakes. Banyak masalah kesehatan di masyarakat yang bisa kita tangani. Jadi saya memilih menjadi karirnya di kesehatan masyarakat. Nah, setelah itu sekolah sebetulnya bukan pilihan ya, karena kalau di ASN kan penugasan ya. Jadi memang saya ditugaskan di sana, ditugaskan di sini, gitu, ditugaskan di struktural, sampai ditugaskan juga menjadi kepala dinas. Dan saya selalu berusaha ditugaskan dimanapun memberikan yang terbaik gitu. Jadi sebetulnya itu sih awalnya, bahwa banyak masalah di masyarakat yang kemudian kalau saya punya ilmunya kayaknya saya bisa bantu juga. Jadi kecebur ke situ. Akhirnya ya jadi di IAKMI juga dan di mana-mana gitu. Silahkan pilihan banyak banget ya. Ada di Mars mungkin ya, ngurus rumah sakit, atau jadi dosen, atau klinikus ya. Semua baik asal ditekuni dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan hati-hati. Nggak ada yang lebih tinggi atau apa, karena kan diukurnya dari kemanfaatan ya. Siapapun lebih bermanfaat tentu itu yang lebih baik. Kalau punya cita-cita, kita jalani satu langkah demi satu langkah. Nikmati setiap perjalanan. Nanti jadi senang anak. Mau jadi apapun ya, mau jadi penulis, mau jadi anggota dewan, mau jadi influencer, jadi apapun, tapi roh kesehatannya, roh menolong orangnya, roh untuk memberikan ilmu-ilmu kesehatannya tetap terjaga. Jadi saya bikin jadwal ya, bikin jadwal yang harus saya patuhi ya. Ada tuh istilahnya play hard, work hard ya. Jadi kalau waktunya main aja gitu ya, kan hidup harus seimbang. Kita punya targetnya apa? Oke, targetnya tiap mata kuliah yang hari ini dipelajari harus saya ulang misalnya. Jadi saya bikin target dulu nih. Jadi saya belajarnya nyicil, saya nggak pernah SKS ya, sistem kebul semalam. Nanti jadi berantakan. Tapi segala yang dicicil itu akan jauh lebih baik. Jadi saya bikin jadwal harian di rumah. Ya ini apalagi kalau work from home itu harus bikin jadwal. Sampai sekarang saya bikin jadwal harian harus ngerjain apa, minggu punya target apa. Jadi kalau lagi kuliah, apa yang sudah dipelajari hari ini harus saya baca lagi dalam hari itu. Dan saya harus mulai membaca yang untuk pelajaran besok. Itu dicicil setiap hari gitu ya. Terus dibikin catatannya, dipakai gambar-gambar, diwarna-warna, milih buku yang bagus. Kenapa? Untuk supaya kita bangkit sendiri. Jadi kita pas mau duduk mau belajar tuh nggak bete gitu, tapi emang seneng aja, banyak spidol, banyak apa diwarna, bikin denah dan sebagainya. Itu jadi kita having fun dalam setiap kegiatan. Belajar pun kita harus senang. Nah, jadi kita atur aja masing-masing berapa waktu itu dibagi. Jaga kesehatan nomor 1 ya. Kalau kita sehat, kita bisa produktif melakukan apapun. Yang kedua, pilih kegiatan yang memang kita juga sukai, jadi kita nggak kepaksa. Kita belajar karena kita senang, kita nggak kepaksa. Kedua, kalau ikut itu karena saya ambil yang positifnya, bukan aduh nanti capek nggak, nanti ketemu banyak temen ya, nanti apa. Kita atur aja jadwalnya ya, atur jadwalnya. Kalau dilihat jadwal tuh banyak waktu ternyata. Oh, kalau olahraga tuh kan ternyata basket cuma seminggu 2 kali ya, paduan suara cuma seminggu sekali, kecuali kalau lomba misalnya. Senat itu barangkali sebulan sekali, jadi ternyata banyak waktu gitu ya. Jadi kita bikin dulu jadwalnya, baru kelihatan banyak lubang-lubang. Nah kalau lubangnya mau diapain ya terserah lah ya. Jadi kita punya waktu 24 jam tidur, paling lama 8 jam ya, paling lama 8 jam. Itu masih punya waktu banyak banget, 4-6 jam mau dipakai apa gitu ya. Jadi silahkan bikin schedule di masing-masing. Saya dari dulu biasain gitu sih, dan nyicil ya belajarnya. Jadi yang sudah dikasih dibaca, yang untuk ke depan kita mulai baca. Jadi nanti sering diulang gitu. Pesan saya 1, jaga kesehatan, karena kalau kita sehat kita bisa produktif. Kalau kita sehat kita bisa bantu orang. Kedua, harus tetap bahagia ya.
Kalau kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, tadi luruskan niat, kemudian silahkan mempunyai cara belajar masing-masing, tapi harus terstruktur supaya kita punya banyak waktu buat mengerjakan yang lain-lain. Selamat sudah bisa menempuh perjalanan sejauh ini dan nikmati setiap perjalanan, nanti sampai ketemu udah jadi sejawat. Jadi pantang pulang sebelum menang gitu ya. Nggak ada kata mundur kalau udah masuk ke FK mah, jalan terus, pintu keluarnya cuma satu ya. Kalau ada masalah atau apa jangan dibiarkan, ketemu sama teman-teman, sharing ya. Makanya perlu banyak kawan. Itu aja sih, selamat menikmati perjalanan hidupnya dan penuh karya.